Titik dikatakan 0 dimensi. Garis dikatakan 1 dimensi. Luas permukaan adalah 2 dimensi. Dan volume adalah 3 dimensi. Kita hidup di alam semesta yang mempunyai 3 dimensi ruang. Kita mempunyai kebebasan untuk bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, dan ke atas, ke bawah. Tapi mustahil bagi kita untuk menunjuk ke arah baru yang siku-siku terhadap 3 arah lain tersebut. Kita menyaksikan di sekeliling kita bentuk-bentuk yang 1 dimensi, 2 dimensi, ataupun 3 dimensi, tapi tidak pernah bentuk 4 dimensi. Sebab objek demikian tidak dapat ditampung di ruang 3 dimensi. Geometri adalah cabang matematika seputar atribut dan hubungan titik, garis, permukaan, dan benda padat. Geometri berhubungan dengan bentuk. Perhatikan huruf S. Bentuknya disebabkan oleh sebuah garis melengkung. Benda datar juga memiliki bentuk, tapi ini bukan lagi berbentuk garis, melainkan luas. Objek-objek padat semuanya memiliki bentuk geometris yang disebut volume. Garis, permukaan, dan volume adalah jumlah dimensi yang dibutuhkan untuk mendefinisikan mereka. Garis dikatakan 1 dimensi. Luas adalah 2 dimensi, dan volume adalah 3 dimensi. Adakah alasan mengapa kita tidak bisa beranjak ke dimensi yang lebih tinggi? Jawabannya adalah tentu saja kita hidup di alam semesta yang mempunyai 3 dimensi ruang. Kita mempunyai kebebasan untuk bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, dan ke atas, ke bawah, tapi mustahil bagi kita untuk menunjuk ke arah baru yang siku-siku terhadap 3 arah lain tersebut. Semua objek pada di sekeliling kita adalah 3 dimensi, memiliki tinggi, lebar, dan tebal tertentu. Kita menyaksikan di sekeliling kita bentuk-bentuk yang 1 dimensi, 2 dimensi, ataupun 3 dimensi, tapi tidak pernah bentuk 4 dimensi. Sebab objek demikian tidak dapat ditampung di ruang 3 dimensi kita. Bahkan kita tidak bisa membayangkan seperti apa bentuk 4 dimensi itu. Membayangkan sesuatu berarti membangun modelnya dalam otak kita, yang hanya mampu menanggulangi sampai 3 dimensi saja. Kita benar-benar tak akan sanggup memahami bentuk 4 dimensi. Bagi kebanyakan orang, 1 dimensi berarti 1 arah. Penambahan dimensi lain pada sesuatu berarti memperkenankannya bergerak ke arah yang baru. Bayangkan sebuah titik bernama Fred. Dia merupakan makhluk 0 dimensi yang tinggal di dunia garis lurus. Fred tak bisa bergerak di luar garis. Kita katakan gerakan ini sebagai 1 dimensi. Nyatanya karena garis merupakan keseluruhan alam semesta Fred, kita katakan dia tinggal di alam semesta 1 dimensi. Tapi bagaimana kalau alam semestanya adalah huruf S? Berapa banyak dimensi yang ia tinggali sekarang? Jawabannya tetap 1 dimensi. Karena Fred masih dilarang bergerak ke atas atau ke bawah garis. Melengkungkan sebuah bentuk tidaklah menambahkan jumlah dimensi. Cara lain untuk membahas dimensi-dimensi sebuah ruang adalah dengan mengetahui berapa banyak bilangan yang disebut koordinat yang kita perlukan untuk menemukan posisi tertentu di dalam ruang tersebut. Jika Anda berada di dalam kapal, Anda perlu 2 bilangan koordinat untuk menemukan posisi Anda. Bilangan itu adalah garis lintang dan garis bujur. Karenanya kapal tersebut bergerak ke arah 2 dimensi ruang. Untuk kapal selam di sisi lain, Anda perlu 3 bilangan. Di samping garis lintang dan garis bujur, Anda juga harus memperinci panjang dimensi ketiga, yaitu kedalaman. Jadi kita katakan bahwa kapal selam bebas bergerak di ruang 3 dimensi. Apa itu ruang?
kita semua merasa tahu apa itu ruang. Namun saat dipaksa untuk memikirkannya, kita hanya akan menganggap ruang hanyalah sebagai tempat untuk menaruh sesuatu. Ruang sendiri bukanlah zat. Sampai di sini kita semua pasti sependapat. Tapi kalau begitu, dapatkah ruang eksis bila mana tidak mengandung materi apapun? Pikirkan sebuah kotak kosong. Kita anggap udara di dalam kotak kosong tersebut adalah vakum atau hampa. Kita akan tetap puas dengan konsep bahwa ruang masih terus ada. Ruang hanya merujuk pada volume kotak. Tetapi ruang di dalam kotak hanya eksis berkat eksistensi kotak itu sendiri. Lalu bagaimanakah jika kita menyingkirkan tutup dan dinding kotak? Apakah ruang masih ada? Jawabannya, ruang tentu masih ada. Tapi kini ia adalah kawasan, ruang yang menjadi bagian dari kawasan yang lebih luas. Di dalam ruangan kita berada. Sekarang, mari kita bayangkan sesuatu yang sedikit lebih besar. Alam semesta kita pada dasarnya adalah volume ruang yang amat besar, bahkan mungkin tak terhingga, yang mengandung materi berupa galaksi, bintang, nebula, planet, dan lain-lain. Namun bagaimanakah jika alam semesta betul-betul hampa dan tak mengandung materi apapun? Masih adakah yang namanya ruang? Dalam prinsip Mach menyatakan bahwa ruang atau setidaknya jarak dan arah di dalamnya tidaklah bermakna bila tidak mengandung materi apapun. Di samping ini, Einstein telah menunjukkan dalam teori relativitasnya bahwa ruang seperti halnya waktu juga bersifat relatif. Walaupun ruang bukanlah zat, ia pasti berupa sesuatu. Tapi jika ruang bukan zat, dapatkah kita berinteraksi dengannya? Ternyata materi memang dapat mempengaruhi ruang. Ia dapat menekuknya. Yang saya maksud bukan objek 3 dimensi yang ditekuk di dalam ruang 3 dimensi, melainkan menekuk ruang 3 dimensi itu sendiri dengan menggunakan dimensi yang lebih tinggi. Pikirkan lengkungan garis 1 dimensi yang membentuk huruf S. Kita perlu sehelai kertas untuk menuliskan S di atasnya. Kita katakan bentuk 1 dimensi tersebut tersimpan di dimensi yang lebih tinggi, yaitu 2 dimensi. Demikian pula penekukan sehelai kertas mensyaratkan penggunaan ruang 3 dimensi. Katakan saja 2 dimensi tersimpan di dimensi yang lebih tinggi, yaitu 3 dimensi. Jadi untuk memahami apa yang dimaksud dengan menekuk ruang 3 dimensi, kita harus membayangkan ruang 4 dimensi yang di dalamnya 3 dimensi bisa ditekuk. Karena 3 dimensi tersimpan di dimensi yang lebih tinggi, yaitu 4 dimensi. Jika Anda masih bingung, maka ini adalah sebuah contoh. Buat gambar segi 4 di atas sehelai kertas. Segi 4 tersebut bisa ditekuk di dalam permukaan 2 dimensi kertas untuk membentuk sebuah bentuk lain. Anda juga bisa menggambar garis-garis melengkung di dalam kertas. Namun garis-garis melengkung di dalam kertas berbeda dengan menekuk helai kertas itu sendiri. Jika kita menekuk kertasnya, segi 4 terlihat tertekuk walaupun kita belum menggambar ulang di atasnya. Justru ruang di mana segi 4 itu berada yang tertekuk. Karena mustahil untuk membayangkan dimensi yang lebih tinggi yang ke dalamnya kita bisa melengkungkan dunia 3 dimensi kita akan memakai trik yang berguna. Katakanlah terdapat dunia 2 dimensi imajiner. Penghuni alam semesta demikian berbentuk datar. Makhluk datar yang dibatasi untuk bergerak di dalam permukaan, mereka bisa bergerak maju dan ke belakang, serta ke kiri dan ke kanan, tapi tidak bisa bergerak ke atas, yaitu keluar permukaan. Sebab itu mensyaratkan gerakan ke dimensi ketiga yang mana mustahil bagi mereka. Dan begitu juga lah situasinya sama dengan kita. Dimensi keempat terasa ilusif yang mustahil dipahami oleh makhluk 3 dimensi seperti kita. Dimensi keempat ilusif yang mustahil dipahami oleh kita makhluk 3 dimensi adalah sama dengan dimensi ketiga bagi penghuni dunia 2 dimensi.
sama-sama tidak bisa membayangkan dimensi yang jauh lebih tinggi dari mereka. Aspek yang paling menarik dari dunia dua dimensi adalah apa yang dapat dilihat oleh penghuni dua dimensi ketika mereka menatap objek di dunia mereka. Ketika kita menatap objek padat seperti bola, yang kita lihat sebetulnya adalah citra dua dimensi pada retina mata. Kita tahu bahwa yang sedang kita tatap adalah objek pada tiga dimensi, bukan objek flat dua dimensi. Berkat cahaya yang menyoroti bola menyediakan shading. Saat kita menatap objek tiga dimensi, kita hanya melihat permukaan dua dimensi yang menghadap ke kita. Otak kita lalu memperhitungkan pengalaman masa lalu dengan objek tersebut, ditambah dengan cara cahaya berinteraksi dengan permukaannya, untuk membangun sebuah model bentuk tiga dimensi dalam pikiran kita, sekalipun kita tidak bisa melihat bagian belakangnya. Bagaimana ini menyamai apa yang dilihat penghuni dua dimensi? Bola di dunia mereka adalah lingkaran. Saat penghuni dunia dua dimensi menatap lingkaran, pada retinanya dia akan melihat citra satu dimensi saja, yaitu garis lurus. Dia harus mengandalkan shading untuk melihat lengkungan garis lurus dan harus merotasi lingkaran untuk yakin bahwa garis tersebut adalah membelok sepenuhnya. Jadi cara lingkaran terlihat oleh penghuni dunia dua dimensi sama dengan kita, sebab mereka tak akan pernah bisa melihat bagian dalamnya. Mustahil bagi penghuni dunia dua dimensi untuk melihat bagian lingkaran tertutup di dunia mereka. Sebagaimana mustahil bagi kita untuk melihat bagian dalam bola cekung. Pada suatu hari, makhluk tiga dimensi misalnya berbentuk seperti apel muncul di dunia datar. Setelah memperhatikan makhluk datar yang sangat menarik sedang memasuki rumah datarnya, apel tersebut memutuskan demi persahabatan antar dimensinya untuk menyapa. Namun ketika menyapa, makhluk datar yang malang itu akan memandang ke sekeliling rumahnya yang tertutup dan tidak melihat siapa-siapa. Yang lebih buruknya lagi, menurutnya sapaan yang berasal dari tiga dimensi itu seakan-akan keluar dari tubuh datarnya sendiri. Tentu saja itu akan membuat makhluk datar itu ketakutan. Sekarang, apel itu turun ke negeri datar. Kini makhluk tiga dimensi bisa ada di negeri datar. Hanya saja cuma sebagian. Hanya seirisan melintang yang dapat dilihat. Hanya titik-titik kontak dengan bidang permukaan negeri datar. Karena makhluk datar itu merasa ketakutan, si apel merasa ditolak dan tak senang dengan ketidakpekaan dunia yang sangat datar. Apel itu menabrak makhluk datar tersebut sehingga si makhluk datar melayang-layang dan berputar ke dalam dimensi ketiga yang misterius, dimensi yang tidak pernah dia kenali. Mula-mula si makhluk datar tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi, benar-benar di luar pengalamannya. Namun akhirnya dia menyadari bahwa dia sedang melihat dunia datar dari sudut pandang yang aneh, yaitu konsep atas, konsep yang tidak pernah dia tahu. Dia sedang melihat alam semestanya dari perspektif yang unik dan sangat mengena baginya. Dari sudut pandang teman-temannya di negeri datar, dia akan terlihat menghilang secara misterius, lalu tiba-tiba muncul lagi dengan mengejutkan. Tambahkan semua dimensi dalam uraian ini satu persatu, dan Anda akan berada dalam situasi yang mungkin berlaku pada kita. Saat membahas struktur skala besar kosmos, para ahli astronomi senang mengatakan bahwa ruang itu melengkung, atau tidak ada pusat di kosmos, atau alam semesta itu terhingga tapi tak terbatas. Apa sih yang sebenarnya mereka bicarakan? Bayangkan kita menemukan dunia dua dimensi di suatu tempat di alam semesta kita. Ketika orang-orang negeri datar berpergian tak begitu jauh, alam semesta mereka akan tampak cukup datar.
Tapi bila salah seorang di antara mereka berjalan cukup jauh sepanjang apa yang tampak sebagai garis yang benar-benar lurus, dia akan menemukan misteri besar. Meskipun dia belum menemui penghalang dan belum pernah berbelok, entah bagaimana dia telah kembali ke tempat semula. Alam semesta dua dimensinya pastilah telah melengkung, membengkok, atau membelok melalui dimensi ketiga yang misterius. Dia tidak dapat membayangkan dimensi ketiga itu seperti apa, tapi dia dapat menyimpulkannya. Di alam semesta dua dimensi yang melengkung melalui dimensi ketiga, tidak ada pusat. Paling tidak bukan di permukaan bola. Pusatnya berada di dimensi ketiga dan tidak dapat diakses, yakni di dalam bola. Meskipun area di permukaan bola itu luas, tidak ada tepi di alam semesta ini. Terhingga tapi tidak terbatas. Tambahkan semua dimensi satu persatu dan Anda akan berada dalam situasi yang mungkin berlaku bagi kita. Alam semesta bola hyperspace, 4 dimensi tanpa pusat dan tepi. Pada saat Big Bang, bola hyper mengembang dari satu titik seperti balon 4 dimensi yang ditiup, yang seketika menciptakan lebih banyak ruang di alam semesta. Beberapa saat setelah mulainya pengembangan alam semesta, galaksi-galaksi terkondensasi dan menyebar di permukaan bola hyper. Ahli astronomi di galaksi manapun akan mengira semua galaksi lainnya bergerak menjauhinya. Tidak ada kerangka acuan yang istimewa. Semakin jauh galaksi, semakin cepat galaksi itu bergerak menjauh. Galaksi-galaksi melekat dan terikat di ruang, sedangkan ruang itu sendiri terus mengembang. Untuk pertanyaan di manakah lokasi terjadinya ledakan besar Big Bang di alam semesta sekarang, jawabannya jelas, di mana-mana. Bila tidak ada cukup zat untuk mencegah alam semesta mengembang selamanya, alam semesta mestinya akan berbentuk terbuka melengkung seperti pelana kuda dengan permukaan yang merentang sampai ke tak terhinggaan dalam analogi 3 dimensi kita. Bila ada cukup zat, alam semesta akan berbentuk tertutup, melengkung seperti bola dalam analogi 3 dimensi kita. Dan bila zat di antara keduanya, maka alam semesta akan berbentuk datar dalam analogi 3 dimensi kita. Jika Anda perhatikan bayangan Anda, maka Anda pasti sadar bahwa bayangan tersebut berbentuk 2 dimensi. Setiap objek 3 dimensi memiliki bayangan 2 dimensi. Sebagaimana objek 3 dimensi memiliki bayangan dalam 2 dimensi, maka seharusnya objek 4 dimensi juga memiliki bayangan dalam bentuk 3 dimensi. Kita tahu kubus membentuk bayangan yang biasanya kita gambarkan sebagai wujud 2 dimensi, 2 bucur sangkar yang sudut-sudutnya terhubung. Bila kita mengamati bayangan kubus dalam 2 dimensi, kita perhatikan bahwa tidak semua garis terlihat sama dan tidak semua sudut tegak lurus. Objek 3 dimensi belum pernah digambarkan dengan sempurna dalam perubahan bentuknya menjadi 2 dimensi. Inilah harga yang harus dibayar bila kehilangan dimensi dalam proyeksi geometri. Sekarang ambil dan bawalah kubus 3 dimensi kita di sudut yang tegak lurus dengan dirinya sendiri, bergerak melalui dimensi fisik keempat, bukan arah kiri kanan, bukan maju mundur, dan bukan atas bawah, tapi secara simultan tegak lurus ke semua arah tersebut. Dengan cara demikian kita menciptakan hyperkubus 4 dimensi atau yang disebut tesseract. Saya tidak dapat menunjukkan tesseract yang asli karena kita terperangkap dalam dunia 3 dimensi. Apa yang bisa saya tunjukkan adalah bayangan tesseract dalam 3 dimensi. Bayangan tesseract mirip dengan 2 kubus bersarak yang semua sudutnya terhubung dengan garis. Sekilas mungkin Anda melihat itu hanya kubus rangkap biasa,
Namun perhatikan saat kubus 4 dimensi tersebut diputar. Kubus luar diciutkan dan berpindah sisi, lalu dimasukkan ke dalam, dan kubus dalam direntangkan dan berpindah sisi menjadi kubus luar. Kenapa bisa terlihat aneh seperti ini? Mari kita lihat bayangan kubus 3 dimensi. Perhatikan persegi kecil dan besar dari bayangan ini, terbentuk dari perspektif sudut pandang yang dibuat oleh cahaya. Sekarang kita coba putar kubus 3 dimensi ini. Anda akan melihat persegi kecil di dalam bayangan berpindah sisi menjadi persegi besar di luar bayangan. Dan persegi besar bayangan akan berpindah sisi menjadi persegi kecil dalam bayangan. Begitu seterusnya. Sekarang perhatikan tesseract kembali. Kubus besar dan kubus kecil timbul dikarenakan sebuah perspektif, sebuah bayangan dari objek 4 dimensi yang diputar sama seperti kubus 3 dimensi. Lalu perspektif tersebut berubah dikarenakan perputaran kubus dari 4 dimensi. Sedangkan pada tesseract yang sebenarnya dalam 4 dimensi, semua garis tersebut akan sama panjang dan semua sudutnya akan tegak lurus. Dengan menggunakan tesseract, kita setidaknya bisa memiliki gambaran seperti apa bentuk 4 dimensi, walaupun hanya bayangan 3 dimensinya saja. Jadi, apa yang akan kita lihat jika seekor burung ajaib yang mampu memanfaatkan dimensi keempat? Kita akan melihatnya lenyap dari pandangan dunia kita dan kemudian bergabung kembali dengan ruang 3 dimensi kita di suatu tempat yang lain. Itu akan terlihat mengherankan bagi kita sebagaimana herannya penghuni dunia 2 dimensi terhadap keterampilan 3 dimensi kita merenggut objek dari ruang 2 dimensi mereka. Konsekuensi bagi penghuni dunia dimensi yang lebih rendah adalah bahwa dunia mereka dapat dengan mudah dimanipulasi oleh penghuni dimensi yang jauh lebih tinggi. Sekarang kita balikan keadaan tersebut kepada diri kita sendiri. Sebuah objek 3 dimensi, kita dapat dimanipulasi oleh eksistensi dengan dimensi yang jauh lebih tinggi. Semakin tinggi dimensinya, maka semakin banyak dimensi yang mampu dimanipulasi. Sedangkan untuk makhluk yang tinggal di dimensi yang lebih rendah tidak dapat mengendalikan atau memasuki dimensi yang jauh lebih tinggi darinya. Itu dikarenakan keterbatasan gerak atau arah dalam dunia mereka. Balikan situasi tersebut ke diri kita sendiri. Kita bebas bergerak ke depan dan ke belakang sepanjang salah satu dari 3 sumbu ruang. Tapi kita tidak bisa bergerak ke belakang dalam sumbu waktu. 3 dimensi kita dikendalikan oleh dimensi keempat, yaitu waktu. Dan waktu dikendalikan oleh dimensi yang jauh lebih tinggi lagi. Dan begitu seterusnya. Penghuni hyperspace 4 dimensi yang memandang ke kita akan melihat kita secara keseluruhan, yaitu dari depan, belakang, dalam, samping, dan atas bawah secara serempak. Mungkin terdapat hukum fisika baru di dimensi yang lebih tinggi. Efek menarik lain dari pemanfaatan dimensi lebih tinggi adalah apa yang terjadi pada saat objek terbalik. Bayangkan Anda mampu mengangkat penghuni dunia 2 dimensi dari dunianya, lalu membaliknya sehingga sisi kiri dan kanannya bertukar, kemudian menaruhnya kembali. Untuk beberapa saat, segala sesuatu akan cukup membingungkan baginya. Dia tak akan merasa berbeda kecuali pada segala sesuatu di sekelilingnya. Lalu sekarang Anda bayangkan, apa jadinya jika seorang makhluk 4 dimensi merenggut Anda dari dunia 3 dimensi kita dan membalikan Anda. Sebagai permulaan, orang-orang akan melihat sesuatu yang sedikit berbeda dari penampilan Anda. Karena bagi mereka, wajah Anda kini terbalik. Sisi kanan Anda akan terbalik dengan sisi kiri Anda. Segala sesuatu di sekeliling Anda akan terlihat terbalik. Semua tulisan akan terbalik. Jarum jam akan berputar berlawanan. Dan sekarang Anda akan bertangan kidal. Perlu beberapa waktu sebelum otak Anda akan beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Seorang penghuni dunia 2 dimensi yang dapat mengakses dimensi ketiga memungkinkan dirinya melayang beberapa inci ke atas saja, maka dia akan menjadi tak terlihat di dunianya.
sebab cahaya hanya melintas di bawahnya, seolah-olah dia tidak ada. Dia dapat melihat semua peristiwa-peristiwa terhampar di permukaan dari alam semesta dua dimensinya. Saat ia melompat dengan akses dimensi ketiganya, dia bisa menembus dinding, lenyap dan berpindah ke tempat lain, serta mewujud ulang entah dari mana. Sekarang kita balikkan keadaan itu kepada diri kita sendiri, makhluk tiga dimensi. Bayangkan seorang ilmuwan yang bisa melakukan eksperimen yang memungkinkan dirinya melayang beberapa inci di dimensi keempat. Dia akan menjadi tak terlihat, sebab cahaya akan melintas di bawahnya, seolah-olah dia tidak eksis. Melayang di hyperspace memiliki keuntungan yang pasti. Tidak hanya cahaya akan melintasi di bawahnya yang akan menjadikannya tak terlihat, dia juga akan bisa menjangkau objek-objek jauh. Dengan kata lain, dia bisa menghilang semaunya, teleportasi, atau berjalan menembus dinding. Dengan melompat ke dimensi keempat, dia akan lenyap dari alam semesta. Dan bila dia turun kembali ke dimensi ketiga, maka dia akan mendadak mewujud ulang, entah dari mana. Andaikan kita mampu mengamati ruang waktu 4 dimensi dari luar, kita akan merasakan totalitas eksistensi, bukan hanya seluruh ruang, melainkan juga seluruh waktu. Seluruh masa lalu, masa kini, dan masa depan yang mewujud bersamaan sekaligus beku di hadapan kita. Kita percaya bahwa dunia kita terdiri dari semua hal yang dapat kita lihat. Namun kita tak sadar bahwa mungkin terdapat alam semesta yang lain persis di atas hidung kita. Hanya terpisah beberapa inci di arah keempat, di dimensi keempat. Walaupun alam semesta lain mungkin sedang melayang-layang beberapa inci saja di atas kita, mengapung di dimensi keempat, ia akan tak terlihat oleh kita. Dan mungkin saja terdapat sejumlah alam semesta 3 dimensi yang berdesakan dan berdampingan di sekitar kita, hanya terpisah seperti lembaran-lembaran kertas 4 dimensi di dalam sebuah buku. Sekarang bayangkan bahwa setiap lembar kertas mewakili seluruh alam semesta, dan setiap alam semesta mematuhi hukum fisikanya sendiri, berbeda satu dengan alam semesta lain. Maka alam semesta kita tidak satu-satunya, tetapi menjadi salah satu dari banyak dunia paralel yang mungkin. Makhluk cerdas mungkin menghuni beberapa bidang ini, namun kita sama sekali tidak menyadari keberadaannya sama sekali. Biasanya kehidupan berlangsung di masing-masing bidang paralel ini terlepas dari yang lain. Namun pada kesempatan yang jarang terjadi, bidang-bidang tersebut dapat bersinggungan dan untuk sesaat merobek struktur ruang angkasa itu sendiri yang akan membuka sebuah lubang atau pintu gerbang di antara kedua alam semesta ini. Seperti lubang cacing yang akan menembus dimensi yang lebih tinggi. Lubang cacing akan terlihat seperti lubang di dimensi yang lebih tinggi, namun akan terlihat seperti bola di alam semesta 3 dimensi kita. Gerbang-gerbang ini memungkinkan perjalanan di antara alam semesta ini seperti jembatan kosmik yang menghubungkan 2 alam semesta yang berbeda atau 2 titik di alam semesta yang sama. Dunia-dunia paralel itulah yang mungkin kita sebut sebagai dunia gaib. Lubang cacing berfungsi sebagai tali pusar yang menghubungkan alam semesta kita dengan alam semesta yang lain. Satu tema fundamental yang berjalan selama dekade terakhir fisika adalah bahwa hukum alam menjadi lebih sederhana dan elegan ketika diekspresikan dalam dimensi yang lebih tinggi. Ini sama dengan Anda dapat melihat lebih mudah jika berada di tempat yang lebih tinggi. Anda dapat melihat seluruh permukaan jauh lebih mudah jika berada di tempat yang lebih tinggi. Dimensi ketiga atau ketinggian membantu kita untuk memahami apa yang ada di bawah.
atau dimensi yang lebih rendah, yaitu permukaan itu sendiri. Dan bila semua ini benar, maka Tuhan Sang Pencipta pastilah berada di dimensi yang tak terbatas. Dikarenakan di dimensi yang tak terbatas, tidak ada yang mustahil bagi seorang Sang Pencipta. Karena dimensi yang terbatas adalah batasan gerakan itu sendiri atau ketidakmampuan itu sendiri.